Pulau Pramuka, para divers dari berbagai komunitas ini boleh jadi dibuat terkagum-kagum oleh semangat warga pulau dalam mengatasi problem lingkungan hidup mereka. Ketangguhan warga pulau dalam menyelesaikan tantangan lingkungan hidup salah satunya diperlihatkan dengan hadirnya kebun sayur mayur dan buah-buahan hidroponik. Meski tidak merasa terlalu asing dengan istilah tanaman hidroponik ini, namun para divers ini tetap terlihat antusias untuk tahu lebih banyak tentang teknik pengembangbiakan tanaman ini. Beberapa di antaranya bahkan terlihat asik mencoba menanam bibit sayuran dari sebuah pot kecil ke lahan yang dibuat dari bahan paralon. Gagasan untuk membangun perkebunan sayur dan buah-buahan dengan metode hidroponik ini dilatar belakangi oleh kondisi lahan Pulau Pramuka yang sangat terbatas. Selain lahan, tanaman hidroponik juga tidak memerlukan terlalu banyak air tanah. Ya, di pulau yang cukup kecil ini, terbatasnya ketersediaan air memang menjadi masalah yang cukup serius. Lebih dari itu, para penggagas perkebunan sayur mayur dan buah-buahan hidroponik ini juga ingin mengurangi ketergantungan warga pulau akan pasokan sayur-sayuran dari daratan. Itu karena kita menyadari bahwa ketergantungan kita terhadap sayuran dari daratan itu luar biasa. Meskipun mungkin tidak akan menyelesaikan banyak gitu kan ketergantungan kita, tapi setidak-tidaknya kita coba menanggulangi sedikit dari kebutuhan kita mengenai sayuran sehat. Nah, kenapa hidroponik? Karena pertama, karena di sini kan air kan terbatas. Hidroponik adalah sistem pertanian dengan air yang relatif sedikit. Kemudian ini adalah daerah dengan lahan sempit karena dipakai buat pemukiman. Sehingga kita coba menjawab dengan cara yang sayuran hidroponik ini kan bentuknya tidak terlalu banyak makan tempat. Jadi irit lahan, irit air, dan kemudian bisa menjawab persoalan kebutuhan sayuran di Pulau Pramuka. Kemudian anggota yang kita rekrut itu dari Pulau Pramuka sendiri dan dari pulau seberang di Pulau Panggang. Sementara kita punya sekitar 25 anggota rumah hijau kita sebutnya. Nah, kegiatan rumah hijau ini meliputi 3 hal. Yang pertama, untuk pangan, mereka melakukan kegiatan berkebun hidroponik. Kemudian mereka jadi nasabah bank sampah yang kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, mereka harus membuat lubang resapan biopori. Untuk apa? Untuk mengkonservasi air tanah sambil juga untuk menampung sampah organik dari dapur-dapur mereka supaya jangan dibuang ke laut lagi. Hebatnya lagi, warga Pulau Pramuka juga menciptakan kegiatan pengelolaan sampah menjadi barang-barang yang berguna. Contohnya, hiasan lampu warna-warni yang dibuat dari botol plastik bekas ini. Bagaimanapun, gerakan yang dilakukan para penggiat lingkungan ini terlihat sudah cukup berhasil memancing kesadaran warga. Padahal, gerakan ini belum terlalu lama berjalan. Di Pulau Pramuka, anak-anak dan remaja juga sudah dilibatkan dalam proses edukasi tentang lingkungan hidup. Mereka sejak dini sudah diberikan pemahaman tentang ekosistem Pulau Pramuka, tanah kelahiran mereka sendiri. Termasuk pentingnya menjaga kelestarian hutan bakau, mempertahankan kesinambungan habitat dan hutan pulau, serta kehidupan terumbu karang. Uniknya, proses edukasi lingkungan hidup ini berlangsung di lingkungan hutan pulau. Di sini, anak-anak juga diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan pulau dari timbunan sampah. Khususnya dengan cara mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi barang-barang yang berguna. Pemandangan lain yang tak kalah menarik di Pulau Pramuka adalah hamparan hutan bakau yang cukup lebat di beberapa sudut pulau. Terlihat banyak sekali pohon bakau muda dalam posisi berjajar rapi. Ini menandakan pohon-pohon ini masih dalam masa pertumbuhan dan sengaja ditanam dengan teknik penataan tertentu. Ya, kegiatan penanaman kembali hutan bakau di Pulau Pramuka memang berlangsung secara gencar akhir-akhir ini.
Tak mau ketinggalan, para divers yang tergabung dalam Divers Clean Action juga menggelar aksi penanaman bibit mangrove. Hutan mangrove sejauh ini masih menjadi satu-satunya benteng pertahanan alamiah kawasan pantai dari ancaman abrasi. Sabuk hutan mangrove yang cukup lebat akan berguna sebagai sarana pemecah ombak, sehingga arus laut tidak terlalu kuat ketika mencapai bibir pantai. Mudah sekali dibayangkan betapa rentan Pulau Pramuka dan pulau-pulau kecil lain di Kepulauan Seribu jika tidak memiliki pertahanan alamiah ini. Pulau yang tidak terlalu luas ini sudah pasti akan cepat hilang karena tergerus ombak secara terus-menerus. Tak heran jika terbetik kabar jumlah pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta kian hari kian berkurang karena menghilang dari peta. Memang hanya melalui cara penanaman kembali hutan mangrove inilah eksistensi pulau-pulau kecil di kawasan Teluk Jakarta bisa dijaga keberadaannya.